Koms, welcome back di Koms Bercerita episode 5. Tepuk tangan. Jadi di episode 5 ini kita bakal mengangkat suatu topik yang benar-benar fenomenal, berbeda daripada sebelumnya, yaitu mengenai jalur SBUB. Oke, jadi perkenalkan, aku Nadia sebagai MC Koms Bercerita hari ini, dan tentunya aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh dua narasumber cantik, yaitu ada Kak Angel dan Kak Afis. Hai. Mungkin boleh Kak Angel dan Kak Afis memperkenalkan diri. Hai, aku Gracia Angel dari bidang solo vokal. Aku Avicennia Marina dari Debat Parlementer. Dan kita dari SBUB 2021. Oke, jadi aku sudah ditemani cewek-cewek keren dan berprestasi ini. Tapi sebelumnya kalian tuh udah tahu belum apa itu SBUB? Jadi aku jelasin sedikit aja mengenai SBUB. Jadi SBUB merupakan jalur seleksi bibit unggul berprestasi, di mana seleksi untuk program S1 Undip dengan berdasarkan bakat keterampilan siswa SMA atau SMK ya Kak, betul? Betul banget. Oke, mungkin daripada kita basa-basi lebih jauh, kita langsung aja get into SBUB. Kayak kita langsung nanya-nanya nyepoin ya. Boleh Boleh dong, banget dong. Boleh. Oke, aku mau tanya nih mengenai Kak Afis sama Kak Angel. Berarti kan ini kan jalur SBUB udah dari berarti SMA tuh aktif ya ikut lomba ya? Iya. Consideration Kak Afis sama Kak Angel masuk pakai SBUB apa ya? Kalau aku jujur nih, aku tuh bukan anak yang suka belajar. Jadi karena aku tahu kemampuan aku di bidang non akademik, tapi bukan berarti aku lost di akademiknya. Tapi karena emang aku terampil di situ, waktuku lebih banyak untuk kegiatan lomba daripada sekolah di SMA. Jadi aku berpikir untuk gimana ya caranya aku bisa masuk ke universitas favorit tanpa aku harus melewati ujian tertulis. Jadi udah kayak langsung, wah ini kebetulan nih sesuai dengan apa yang sudah menjadi bekal sama SMA. Betul. Terus ada jalur ini. Itu kan dari Kak Angel, kalau dari Kak Afis gimana? Mungkin kalau dari aku agak beda ya, karena aku tuh dulu bener-bener bimbang banget waktu SMA. Aku tuh waktu SMA ambilnya Saintek. Gitu. Wow, Saintek ternyata ya Afis Nah, nih. terus pertengahan semester bingung banget tuh, tinggal 1 semester lagi, apakah aku harus selinjur atau enggak? Sampai aku tuh ini nih ikut tes psikologi yang buat minat bakat, tapi nggak membantu sama sekali. Soalnya hasilnya 50-50 sama aja gitu loh. Nah, terus kepikiran nih ada kakak kelasku yang ikut debat juga waktu itu, tapi beda sekolah. Itu dia daftar hukum lewat SBUB. Terus kayak aduh coba aja kali ya, kayaknya peluangnya ada deh. Akhirnya aku coba dan alhamdulillahnya lolos ke ilmu komunikasi gitu. Alhamdulillahnya sudah menjadi anak SBUB ilmu komunikasi ya. Jadi ada prat gak sih Kak tanyain, Kak Angel, Kak Afis masuk jalur mana? Lumayan ya, Afis ya. Lumayan pride dong. SBUB. Mengapa Kak Afis dan Kak Angel memilih jalur ini? Terus alur pendaftaran SBUB itu gimana sih Kak sampai akhirnya keluar sebagai seorang anak SBUB? Waduh. Aku dulu apa kamu dulu nih? Aku dulu boleh ya. Boleh. Jadi yang paling pertama ya udah paling pasti kan bayar biaya pendaftaran ya. Biasa basic banget. Terus pengumpulan berkas. Habis itu ada nanti kayak semua formulir itu diisi. Jadi berkasnya itu nggak cuma ngisinya online, tapi harus di print out dan harus dikirim secara fisik. Tapi kan waktu itu kita COVID ya. Jadi waktu itu aku nggak langsung ke sini tapi dikirim via pos. Dan fun fact-nya sebenarnya tuh antara aku kan 50-50 ya mau daftar ini atau enggak. Jadi aku tuh nggak niat dulu ngeprint berkasnya. Kayak ya udah hitam putih bodo amat, yang penting ngumpulin lah. Ternyata masih rezekinya gitu. Nah, setelah itu langsung pengumuman tahap 1 ya Angel ya. Yes. Habis itu ada apa? Boleh dilanjut. Abis itu, oh ya, tadi aku mau nambahin punya Afis. Jadi berkas itu nggak cuma dari webnya Undip, tapi kita juga harus mencantumkan nilai rapot kita. Walaupun kita SPUB, tapi nilai rapot itu tetap jadi penentu. Kayak kamu rata-rata berapa, Fis? Gak ingat jujur. Ya. Rata-rata anak SPUB itu yang pada sharing kan di situ kan. 9 ke atas gitu. Wow. Jadi emang anak SPUB itu kalian kan pasti mikirnya SPUB kan emang nggak pakai akademik, nggak pakai pinter-pinter. Tapi nggak semuanya bener karena itu pun juga dipertimbangkan sama pihak dari Undip gitu. Oke, next setelah kita ngumpulin berkas diseleksi,
Terus kalau kita lolos ke tahap selanjutnya, kita akan di briefing di 1 hari. Terus diomongin bahwa kalian tuh besok akan melaksanakan seleksi wawancara dan tes bakat. Nah, itu biasanya dilaksanakan 2-3 hari. Oke, itu berarti udah untuk alur pendaftarannya tadi yang mulai berkas, terus ada seleksi bakat juga ya. Yes. Kalau misalnya daftar tadi itu berkas apa aja ya Kak isinya? Aslis boleh? Berkas apa aja, basic sih sebenarnya. Mungkin ya data diri, identitas, tadi ya laporan rapot gitu. Selama semester 1 sampai semester kelas 3 pokoknya semuanya harus full. Terus sertifikat kejuaraan. Kalau nggak salah waktu itu harus banget dilegalisir pakai kepala sekolah. Jadi emang kalian kalau misalnya mau daftar SBUB, jangan mepet-mepet deh kataku mah. Tuh, Soalnya waktu teman-teman itu aku dengerin. nyiapinnya lumayan mepet. Jadi kayak ya emang orangnya begini kan. Huru Suka hara ya? menguji Lebih ada adrenalinnya Iya, kali udah kalau tadi mepet-mepet. ngeprint juga hitam putih gitu kan karena keburu, ya udahlah seadanya aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya waktu lebih, prepare sebaik-baiknya sih gitu. Ya mungkin sertifikat tanah boleh dicantum. Enggak dong. Oh, enggak. ya. Ya maaf ya, ini persyaratan beda ya ini ya. Iya. Kriteria lomba apa sertifikatnya nih bakal di-approve sama SBUB? Tingkatannya mungkin atau Kalau nggak salah ya, di web itu cuman boleh nyantumin 4 apa ya, Angel? Iya nggak? 4 yang paling oke Iya. menurut kalian gitu, katanya sih gitu. 4 yang paling oke gitu. berarti apa di sana nggak ada kayak kriteria jelasnya harus tingkat nasional, tingkat kota? Enggak, atau itu provinsi nanti itu? kalau setelah kamu lolos seleksi di seleksi berkas. Oke. Jadi pas wawancara tuh ada dosen penguji yang pengen saya mau besok sudah ada portofolionya ya dikumpulin. Udah jadi anak SBUB, jalur prestasi. Tanggung jawab apa sih yang perlu tetap dijalankan dengan titel SBUB tersebut Kak selama kuliah ini? Oke, kalau aku sih ini ya awal-awal itu kalau udah masuk SBUB dulu ada namanya Bang siapa yang sekarang udah nggak di Bang Robert. Bang Robert nih itu sekarang dia di Korea katanya sih. Dia itu pokoknya membina SBUB harus tiap 3 bulan sekali harus ada prestasi. Terus kan kena mental dong saya dong. Apa nih 3 bulan sekali kan? Padahal kalau kita lomba itu prosesnya berbulan-bulan ya habis ya. Benar. Nah, terus ada sosialisasinya tuh. Yang kena itu angkatan atas karena mereka emang bener-bener off nggak ngapa-ngapain. Nah itu yang salah. Terus diperbarui, akhirnya ketentuannya adalah pokoknya tiap semester aja kalian tuh harus gerak. Sebagai SBUB ya harus mencoba lomba, mencoba berkegiatan walaupun hasilnya menang atau kalah itu urusan terakhir. Yang penting udah aktif berkontribusi ikut lomba itu ya. Kak. Betul. Karena emang bingung juga 3 bulan sekali itu harus ikut lomba itu kayak apa mending nyari pacar aja lombanya atau gimana? 3 bulan sekali. Itu kan bonus. Bonus. Oh di sini apa udah ada yang dapat pacar melalui? Terus kita sekarang tuh ada game kecil-kecilan nih. Waduh. Kita fun banget nih anak SBUB karena kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering dipertanyakan oleh masyarakat dunia. Anak SBUB. Dunia lain ya. Kayaknya masih dunia banget, global SBUB gitu. Boleh teman-teman sepertinya. Oke, mungkin dari Kak Afis dan Kak Angel bisa bergotong royong memegang gotong royong. papan board tersebut. Jadi kan di sini kan ada Agak kegedean. papan board Google. Dimana nih isinya tuh bakal pertanyaan apa seputar SBUB yang sering dicari di search barnya Google gitu. Nanti Kak Afis sama Kak Angel bisa ganti-gantian nih jawab pertanyaan di situ. Oke. Boleh dari pertama? Boleh siapa dulu? Seru nih. Aku dulu Sweet, ya. sweet, sweet. Ayo sweet. Oke, ya Oke, udah. aku dulu ya. Kita buka teman-teman. Hati-hati. Oke. Nah, nice. Bener nggak sih ikut lomba itu ribet dan mahal? Jawabannya bener banget, sumpah. Iya, beneran ribet dan mahal. Sebenarnya kalau buat ribetnya sih enggak, karena ya most likely lomba-lomba kan tahapannya itu aja ya sebenarnya. Apalagi maksudnya kalau misalnya kita udah kebiasa ikut lomba, ya udah. Oke, boleh next question. Oke. Oke. Gimana caranya untuk mencari info lomba yang terpercaya? Mostly itu semua lomba itu terpercaya. Mungkin ini sih lewat medsos ya.
gitu. Jadi ada beberapa akun-akun, kalau misalnya debat, kalian bisa cek. Aduh, promosi ya gue ya. Promosi. Namanya Sri Kandi Debat. Itu biasanya dia update lomba-lomba banyak di sana gitu. Terus juga mau promosi sekalian Bu. Jadi di UKM namanya Undip Debating Forum yang aku juga involved di dalamnya. Terus kakak yang di belakang itu juga involved gitu. Nah, dari di UKM UDF ini gitu ya. Nah itu kita juga biasanya setiap bulannya update info lomba terbaru tentang debat gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian SBUB masuk ke sini dan join UKM debat itu pasti dapat update lombanya gitu. Terus selain dari medsos mungkin dari ini sih surat-surat undangan gitu. Kan biasanya univ-univ atau sekolah-sekolah yang nyelenggarain biasanya kasih invitation gitu kan. Nah itu nanti dikasih tahu ke kita. Lanjut. Kamu ya? Boleh. Apa nih? Kapan pendaftaran jalur SBUB dibuka? Aduh, dori-dori ini ya. Kalau seingat aku aja ya. Mungkin buat update-nya dan sebagainya kan pasti kalian punya Google nih ya. Nanti bisa dicari, bisa update-nya kapan. Tapi biasanya sih awal tahun sih Jel, seingatku. Seingatmu gimana? Gue nggak inget sama sekali. Yang jelas itu sebelum SBMPTN. Kalau tahun kita 2021. Oh iya bener-bener. Iya. Sebelum SBMPTN, sesudah SNMPTN pengumuman. Oke, terakhir ya. Iya. Waduh. Apakah pendaftaran jalur SBUB bisa lintas jurusan? Udah dijawab. Nah, tadi baru saja Iya, kita iya. sampai itu Bisa banget. sudah menjawab beberapa pertanyaan dahsyat ya mengenai SBUB ini ya. Betul. Sudah cukup insightful nih tadi dari kakak Afis dan kakak Angel mengenai kita kan tadi mengulik alur pendaftaran, terus berkas apa aja yang harus disiapin, sama pengalaman kak Afis dan kak Angel sendiri. Mungkin untuk closing statement dari kak Afis dan kak Angel ada buat encouragement siswa-siswi SMA itu daftar lewat jalur SBUB, boleh disampaikan? Oke, kalau closing statement dari aku sih, kalau emang kalian tertarik tentang SBUB, ya udah cari info tentang itu, berusaha dengan kekuatan kalian dulu. Kalau nggak bisa, baru minta tolong orang lain, gitu. Karena apapun yang kamu mulai dengan niat dari diri sendiri, yang benar-benar niat, itu akan membuahkan hasil. Nggak mungkin sesuatu yang kamu benar-benar niat, bahkan sampai berdoa ataupun berpuasa itu nggak mungkin gagal. Kecuali emang kalau ada jawaban lain gitu ya, ada opsi lain yang emang kalian bener-bener kepepet gitu. Nah itu contoh dari aku sama Afis tentang SBUB ya, Afis ya. Kita cari sendiri, kita berusaha sendiri, bahkan bingung pun juga sendiri ya, Afis ya. Pengujinya beda-beda. Itu dia PR kalian sih ya buat teman-teman nih yang mau masuk universitas pakai jalur SBUB. Kami tunggu semangat kalian. Berarti at least coba dulu aja. Yes, bener betul. banget. Jangan pesimis dulu, yang penting kita nekat aja gitu ya tadi ya. Iya, nekat Bener. tapi berhikmat. Nekat dan berhikmat, itu jangan lupa kata-kata hari ini. Hikmat dan kalau berhikmat. Kak Afis tadi mau bercerita apa? Cerita dikit ya, mungkin sebelum closing. Jadi, pokoknya pesan aku satu aja, jangan pernah lewatin kesempatan. Maksudnya apapun kesempatannya itu, coba aja. Mau tadi berhasil enggaknya itu urusan nanti. Yes. Yang penting kamu tuh nggak pernah punya penyesalan. Betul. Berarti ini sudah Tuhan dan semesta ya yang mendukung Betul. Kak Afis untuk jadi anak SBUB. Nat, tau gak sih, kalau kita ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, akhirnya kemana? Atas. Ke atas kan? Udah dong. God is good. God is good all time. Teman-teman jangan pada ragu untuk daftar SBUB, karena kan dari sini kalau tadi udah dapat informasi mengenai lombanya apa aja yang bisa dicantumkan, terus ada sempat audisi bakat juga pas seleksinya. Teman-teman jangan ragu untuk kalian yang udah punya lomba akademik dan non akademik, atau even sekarang baru mau mulai ikut lomba itu juga nggak apa-apa ya Kak, at least mereka sudah ada bekal gitu. Jadi teman-teman boleh banget join di Undip dengan jalur SBUB ini, Betul sekali. agar kita mungkin punya banyak mahasiswa-mahasiswi pengharum nama bangsa ke depannya. Widih. Amin. Semangat buat kalian semua. Kita tunggu di Undip ya. Undip dengan jalur SBUB. Aduh, kebanggaan. Oke, aku mau terima kasih banyak buat Kak Angel dan Kak Afis telah
memberikan ilmu-ilmu pengalaman yang sangat berharga buat kita semua. Thank you juga Nadia, thank you juga Koms bercerita. Thank you. Karena kita sudah tadi berbincang-bincang, sharing, even tadi ada audisi mendadak ya Kak ya. Semoga teman-teman bisa menyerap informasi mengenai SBUB ini dan menerapkan di kemudian hari kalau teman-teman mau daftar undip lewat jalur ini. See you di Komber selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.